Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu membuat Jepang semakin terpelosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang, tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syarif pun mendengarnya. End of time. News of the defeat of Japan which surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. Bagaimana dengan kemerdekaan kita, Bung? Bukankah kemerdekaan kita telah diserahkan ke PPKI? Menurut saya sebaiknya kemerdekaan kita segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Karena PPKI merupakan bentuk Jepang, maka kita merdeka melalui itu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita memproklamasikan selagi kita dalam masa Oknum of Power. Oknum Power, apa itu? Mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah dari sekutu, kesempatan terbaik untuk memproklamasikan sebelum sekutu datang. Bung Hatta dan Sultan Syarif pun pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan. Namun Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan karena menurut Bung Karno yang berhak untuk memproklamasikan adalah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Soekarno, berkumpullah golongan muda yang ingin mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada apa saudara-saudara datang ke sini? Antar sekutu dari radiodifusi sekutu London. Dari golongan muda mengadakan rapat tadi siang dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Tak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harusnya tetap membicarakan dengan PPKI. Menurut saya, karena bentukan Jepang dan kemerdekaan Indonesia bukanlah bangsa lain, melainkan dari bangsa kita sendiri. Kita harusnya tetap membicarakan dengan PPKI. Karena tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaannya. Tanpa menunggu janji Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Harus memproklamasikan pada saat itu sendiri. Kita harus segera merebut kekuasaan itu, Bung. Yang ini juga kita harus merebut perbatasan revolusi itu. Kita siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran seesok harinya. Ini batang leherku. Potonglah saja saat ini juga. Tidak usah menunggu esok hari. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk segera memproklamasikan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Golongan muda terus saja mendesak agar Soekarno-Hatta segera melakukan revolusi. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Berapa lama lagi kita menemuinya di Jepang, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini sekarang juga. Bung, ini kesempatan kita untuk merdeka. Jepang telah kalah, tinggal menunggu apa lagi? Ponpres telah memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami menginginkan kepada rekan atas jerih payah kami sendiri, bukan hasil hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita bentukan Jepang dan kita akan dijajah lagi. Nah, lepaskan dulu ikatan Bung Karno dan Bung Hatta. No, Bung Hatta, kami memang belum mempertimbangkan ini dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan tugas ini. Kesempatan ini tidak datang 2 kali. Apakah kita bisa melakukan semua ini, Bung? Tentu mungkin, Bung. Tanpa kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah penyerangan. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Focus, I can't even control it.
said golden baby get me high. Harum. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di Rumah Laksamana Maeda dan diketik oleh Sayuti Melik. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai Akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada bulan Ramadan pukul 10 pagi hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa yang penting dalam sejarah bangsa. Pada 100 tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka dan mengorbankan beribu-ribu nyawa jatuh bangun menyusun kekuatan itu untuk mencapai cita-cita. Sepanjang malam, kami para pemuda rakyat dan tentara bergabung untuk memusyawarahkan kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad, dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. tempat lahir beta, di
bagaimana dengan kemerdekaan kita, Bung? Karena dia Si Alif ya? terus Bukankah kemerdekaan kita telah Kita sudah Kadang. keadilan. Menurut saya karena Rapat tadi siang dan hasilnya semua setuju. Ini kesempatan kita. Nggak bisa, woy. Kira lama sama yang kado lah, Bung, kami menyanyikan lagu wajib nasional. Bung Karno, Bung Ibu Cici. Iya, Oh demi ya Mbak. Oh. Kala. Woi. Ke buku deh. Ayo maisin Paris my piring. Asli na kita. Dia orang. Kasaban. Terlucu aja. Kala, iya.